Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen proyek yang beranggotakan saya Naufal Dani, dengan rekan saya ada dari Hafiz Abilazi, ada Ashar Hafid Nurkobi, dan Lisda Oktaviani. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi PLTS off-grid dan optimasi HVAC berbasis IoT untuk efisiensi energi, di mana stakeholder yang kita dapatkan dan kita ajukan kepada PT Bukit Asam Tbk. Oke, lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Sektor industri menghadapi tantangan tingginya konsumsi listrik, terutama pada sistem HVAC, yang menyumbangkan 40-60% total penggunaannya. Teknologi smart building menawarkan solusi melalui integrasi sistem energi terbarukan dan kontrol otomatis berbasis IoT. Solusi utama yang kami usulkan itu yang pertama, PLTS off-grid atau sebagai sumber energi mandiri yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada listrik utama. Yang kedua, optimasi HVAC berbasis IoT, mengendalikan suhu dan kualitas udara secara otomatis berdasarkan sensor untuk meningkatkan efisiensi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menurunkan konsumsi energi listrik pada gedung industri secara efektif, bagaimana mengintegrasikan PLTS off-grid dengan sistem kelistrikan gedung, bagaimana mengoptimalkan kinerja HVAC menggunakan teknologi IoT, bagaimana memastikan proyek berjalan sesuai prinsip manajemen proyek yang baik, dan tujuan proyeknya itu mengimplementasikan sistem smart building terintegrasi PLTS off-grid dan HVAC berbasis IoT. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi bangunan, yang kedua, mengurangi konsumsi listrik konvensional, yang ketiga, menyediakan sistem monitoring secara real time, dan yang keempat, mendukung program keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon perusahaan. Untuk manfaat proyek, yang pertama bagi klien itu penghematan biaya listrik tahunan, peningkatan efisiensi operasional, dukungan target green industry, monitoring energi real time. Yang kedua bagi vendor, itu penguatan portofolio, proyek energi, mengembangkan solusi smart building, dan selanjutnya peluang kontrak O dan M berkelanjutan. Untuk akademik, yang pertama itu studi kasus nyata manajemen proyek energi dan implementasi konsep smart building industri. Untuk batasan proyek atau skop kami itu yang pertama PLTS menggunakan skema off-grid rooftop. Yang kedua HVAC exiting tidak diganti total atau hanya dioptimasi. Yang ketiga itu proyek fokus pada satu gedung industri. Yang keempat itu analisis finansial menggunakan asumsi standar industri. Selanjutnya ada deskripsi stakeholder. Stakeholder pertama yaitu manajemen PT Bukit Asam, perannya sebagai sponsor, kepentingannya efisiensi biaya dan sustainability. Stakeholder yang kedua project management, project manager, perannya pengendali proyek, kepentingannya keberhasilan proyek. Stakeholder yang ketiga tim engineering, berperan sebagai perancang sistem, kepentingannya kinerja teknis optimal. Stakeholder keempat vendor PLTS, sebagai penyedia sistem surya, kepentingannya instalasi berhasil. Stakeholder kelima vendor IoT dan berperan sebagai integrator sistem, kepentingannya sistem berjalan baik. Stakeholder keenam tim IT, berperan sebagai integrasi jaringan, kepentingannya keamanan dan stabilitas data. Stakeholder ketujuh penggunaan gedung, berperan sebagai end user, kepentingannya kenyamanan ruangan. Selanjutnya ada deliverables project. Yang pertama ada tahap perancangan, kedua tahap pengadaan pelaksana, tiga tahap pengujian dan commissioning, keempat ada tahap penyelesaian dan produk. Tahap perancangan pertama, lanjut. Work breakdown, struktur, and work package. Yang pertama ada tahap inisiasi, kedua tahap perancangan, ketiga tahap pengadaan, keempat implementasi, kelima tahap pengujian. Inisiasi ini juga inisiasi, uraian kegiatannya, identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, outputnya sebagai dokumen kebutuhan. Tahap proyek kedua perancangan, uraian kegiatannya, studi kelayakan, desain dan teknis, outputnya sebagai dokumen desain. Tahap ketiga perencanaan, uraian kegiatannya, penyusunan jadwal dan anggaran, outputnya jadwal dan RAP. Tahap keempat ada pengadaan, uraian kegiatannya, pengadaan PLTS, IoT dan HVAC, outputnya sebagai peralatan tersedia. Tahap kelima pelaksanaan, kegiatannya instalasi PLTS off-grid, outputnya sistem PLTS terpasang. Keenam pelaksana, uraian kegiatannya, integrasi IoT dan HVAC, outputnya sistem integrasi. Tahap ketujuh pengujian, uraian kegiatannya, testing dan commissioning, outputnya lapor uji.
Tahap ke-8 ada penutup. Uraian kegiatannya serah terima dan pelatihan. Outputnya bus and manual. Selanjutnya ada work package. Yang pertama itu ada instalasi PLTS, deskripsinya pemasangan panel surya, inverter, baterai, dan sistem proteksi. Ruang lingkupnya itu pertama survei lokasi, instalasi montir, pemasangan panel, instalasi inverter, pekabelan, dan proteksi. Terus untuk outputnya, sistem PLTS beroperasi sesuai desain, durasi 6 minggu, tanggung jawabnya tim engineering dan vendor PLTS. Yang kedua ada integrasi HVAC berbasis IoT, deskripsinya integrasi sensor IoT dengan sistem HVAC untuk kontrol otomatis berbasis data real time. Ruang lingkupnya, yang pertama ada instalasi sensor suhu dan kelembapan, 2 konfigurasi gateway IoT, 3 integrasi kontrol HVAC, 4 pengujian sistem kontrol otomatis. Terus untuk outputnya, sistem HVAC dapat beroperasi otomatis sesuai kondisi ruangan, durasinya 4 minggu, penanggung jawabnya vendor IoT dan tim engineering. Next, ini berikut untuk tracing matrixnya. Aktivitasnya itu studi kelayakan, desain teknis, jadwal anggaran, pengadaan, instalasi, commissioning, operasi awal. Next. Manajemen risiko proyek. Untuk yang pertama itu risikonya keterlambatan pengadaan, dampaknya jadwal mundur, probabilitas sedang, tingkat risiko sedang, mitigasi vendor berpengalaman dan buffer waktu. 2. Risikonya yaitu spesifikasi tidak sesuai, dampaknya kinerja menurun, probabilitas rendah, tingkat risiko sedang, mitigasinya review desain dan inspeksi. Terus untuk yang ketiga, integrasi IoT HVAC gagal, dampaknya sistem tidak optimal, probabilitasnya sedang, tingkat risikonya tinggi, mitigasinya uji bertahap. Terus selanjutnya yang keempat ada resistansi pengguna, dampaknya sistem tidak optimal, probabilitas rendah, tingkat risiko sedang, mitigasinya pelatihan dan sosialisasi. Terus yang kelima ada risiko K3, dampaknya kecelakaan kerja, probabilitas rendah, tingkat risiko tinggi, mitigasinya SOP K3 dan APD. Selanjutnya ada dari rancangan anggaran biaya yang sudah kami susun, di mana kami menyusun rancangan anggaran biaya itu sendiri sebesar 17 miliar 750 juta rupiah. Terdiri dari beberapa bahan seperti modul surya 550 watt power, inverter, baterai lithium, solar charge controller, mounting structure, kabel DC dan AC, panel AC/DC combiner, sistem grounding, sensor IoT, gateway IoT, integrasi dan optimasi HVAC, jasa instalasi, testing, dan engineering design sistem integrasi. Kami menyusun sebesar 17 miliar 750 juta untuk membeli dan mengadakan bahan-bahan seperti ini. Selanjutnya ada dari payback period. Kami menyusun analisis payback period, kapasitas dan potensi produksi energi, di mana total kapasitas panel kita menyediakan 1.200 unit sebesar 550 watt power dengan 660 kilowatt power. Dengan rincian sebagai berikut, kita bisa menganalisis akan mengembalikan modal awal selama 5 tahun 1 bulan, di mana kita modal awal itu sebesar 17 miliar 750 juta dengan manfaat bersih per tahun itu sebesar 3 miliar 484 juta 180 ribu. Dan dapat kami simpulkan, kami bersama dengan stakeholder PT Bukit Asam Tbk akan balik modal atau payback period selama 5 tahun 1 bulan. Selanjutnya net present value, di mana sebesar 19 miliar 850 juta rupiah, dan ini bernilai positif dengan internal rate of return sebesar 19,5%. Dari kedua hal ini dapat kami simpulkan bahwa investasi yang kita ajukan kepada stakeholder PT Bukit Asam Tbk akan mengalami keuntungan dan berdampak positif. Jadi dapat diberlangsungkan untuk kelayakannya. Selanjutnya dari schedule dan milestone. Schedule dan milestone. Berdasarkan perencanaan dan spesifikasi sistem pada bab sebelumnya, total durasi proyek diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 16 minggu atau 4 bulan. Durasi ini merupakan hasil integrasi dari pengerjaan sistem PLTS selama 6 minggu dan sistem HVAC selama 4 minggu, di mana sebagian tahapan dilakukan secara paralel untuk meningkatkan efisiensi waktu tanpa mengurangi kualitas implementasi. Strategi dan penjadwalan ini dirancang untuk meminimalkan keterlambatan proyek serta memastikan setiap tahapan dapat berjalan secara terstruktur dan terkontrol. Selanjutnya ada tahapan kegiatan proyek. Tahap pertama, perancangan dan studi kelayakan.
Uraian kegiatannya analisis kebutuhan, studi lokasi, dan spesifik sistem. Ini terdapat di minggu 1 dan 2. Kemudian minggu ketiga dan 4, tahap kegiatannya yaitu perancangan sistem. Kegiatannya desain PLTS, AVAC, dan arsitektur IoT. Minggu kelima dan 6, tahap kegiatannya pengadaan alat dan material. Kegiatannya pembelian seluruh komponen sistem. Minggu ke-7 sampai 12, kegiatannya implementasi PLTS. Uraian kegiatannya instalasi panel surya, inverter, serta baterai. Minggu 9 sampai 12, tahap kegiatannya implementasi AVAC dan IoT. Uraian kegiatannya instalasi AVAC dan sensor IoT paralel sebagai dengan PLTS. Minggu ke-13 sampai 14, tahap kegiatannya integrasi sistem. Uraian kegiatannya integrasi sistem PLTS, AVAC, dan IoT. Minggu ke-15 sampai 16, tahap kegiatannya pengujian dan evaluasi. Uraian kegiatannya pengujian sistem, kalibrasi, dan analisis performa. Proyek ini memiliki beberapa milestone utama, yaitu pada tabel berikut: penyelesaian tahap perancangan, penyelesaian desain sistem, selesainya pengadaan alat, selesainya instalasi sistem, sistem integrasi dengan baik, serta sistem berhasil diuji dan dievaluasi. Selanjutnya ada resource management atau manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan proyek dapat terpenuhi secara efektif dan efisien, baik dari segi tenaga kerja, peralatan, maupun biaya. 1. Sumber daya manusia. Tim proyek terdiri dari, yang pertama ada project manager mengelola keseluruhan proyek dan pengambilan keputusan. Kedua ada engineer, energi dan IoT, bertanggung jawab pada desain dan implementasi sistem. Terus untuk yang ketiga ada teknisi, melaksanakan instalasi dan perakitan perangkat. Terus yang keempat ada analisis data, melakukan monitoring serta evaluasi performa sistem. Pembagian peran ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada sumber daya peralatan. Peralatan utama yang digunakan meliputi panel surya PLTS, inverter dan baterai, sensor suhu, kelembapan dan okupansi, microcontroller atau perangkat IoT, sistem APAC. Pemilihan peralatan didasarkan pada kebutuhan sistem yang efisien, andal, dan mudah diintegrasikan. Yang ketiga ada sumber daya finansial. Anggaran proyek dialokasikan secara terencana untuk pengadaan alat dan material, biaya instalasi dan implementasi, terus ada operasional awal, serta pemeliharaan sistem. Pengelolaan biaya dilakukan secara optimal agar proyek tetap berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya risk management atau manajemen risiko, di mana kita membaginya ada risiko, dampak, dan mitigasi. Yang pertama, risiko keterlambatan pengadaan alat, dampaknya itu jadwal proyek mundur dengan mitigasi penambahan buffer time. Yang kedua, risiko gangguan sistem IoT atau AVAC dengan dampak sistem tidak berjalan optimal dan mitigasinya pengujian dan troubleshooting. Yang ketiga, risiko cuaca buruk saat instalasi, dampaknya penundaan pekerjaan lapangan dengan mitigasi penjadwalan ulang. Dan yang terakhir, risiko tidak sesuai performa sistem dengan dampak hasil tidak sesuai target dengan mitigasinya kalibrasi dan evaluasi ulang. Evaluasi risiko dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung untuk memastikan setiap potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani secara efektif. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan perencanaan dan perancangan yang telah dilakukan, proyek implementasi sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terintegrasi dalam sistem AVAC berbasis IoT dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi energi serta mendukung penggunaan energi terbarukan. Integrasi antara PLTS, AVAC, dan IoT memungkinkan sistem untuk bekerja secara otomatis dan adaptif terhadap kondisi lingkungan maupun kebutuhan pengguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional. Dari sisi manajemen proyek, penjadwalan yang telah disusun selama kurang lebih 16 minggu dengan penerapan beberapa tahapan secara paralel terbukti mampu mengoptimalkan waktu pelaksanaan. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang terstruktur serta penerapan manajemen risiko yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proyek. Dengan demikian, proyek ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi sistem energi cerdas yang berkelanjutan dan efisien. Mungkin sekian dari kelompok kami atas penyampaian materi manajemen proyek dengan kami bersama stakeholder PT Bukit Asam TBK untuk membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.